Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menguasai ilmu pemerintahan, ia pun seorang pemimpin kemurahan hati dan kedermawanan. Setelah Harun melihat kepala Ja'far, yang dipersembahkan oleh Masrur, tidak membuatnya merasa bersalah sedikitpun. Namun Harun ar-Rasyid semakin bengis, dan tidak merasa puas dengan apa yang telah ia perbuat. Jasad Ja'far digantung di benteng Baghdad, beberapa hari kemudian, mayatnya dibakar oleh Harun ar-Rasyid. Setelah Harun membakar mayat Ja'far, kemudian memerintahkan prajuritnya, untuk memusnahkan keturunan dari Barmaki. Setelah seluruh keturunannya hancur, Harun pun mengambil seluruh harta benda mereka. Bahlul berkata, mengakhiri perkataannya, dengan mengatakan, "Sekarang aku takut kematianmu akan seperti Ja'far." Fas berkata dengan ketakutan, "Wahai Bahlul, doakanlah aku, supaya aku selamat dari kebengisan sang khalifah kepadaku." Kemudian Fas pun berkata kembali, "Wahai Bahlul, maukah kau ikut denganku?" Bahlul berkata, "Kemana?" Fas berkata, "Ikut saja." Maka diikutilah Fas oleh si Bahlul, sampai di mana Fas memperlihatkan masjid, yang berada di kota Baghdad. Bahlul bertanya, "Kenapa kau membawaku ke masjid, sedangkan sekarang bukan waktunya sholat zuhur?" Fas berkata, "Masjid ini aku yang membuatnya, aku akan membuat nama di depan pintu masjid ini, dengan namaku." Bahlul bertanya, "Untuk siapa masjid itu?" Fas menjawab, "Untuk Allah." Bahlul berkata, "Jika masjid itu untuk Allah, janganlah engkau membuat namamu di masjid itu." Fas berkata kembali, "Kenapa aku tidak boleh membuat namaku di masjid itu? Semua orang harus tahu, bahwa yang membuat masjid itu adalah aku." Bahlul berkata, "Kalau begitu tulislah namaku di masjid itu." Fas menjawab, "Kenapa aku harus menulis namamu di masjid itu, sedangkan engkau bukan yang membuat masjid itu?" Bahlul menjawab, "Jika engkau menulis namamu di masjid itu, hanya untuk ketenaran dan kebanggaan diri, maka sirna sudah pahalamu dari masjid itu." Maka setelah mendengar ucapan si Bahlul, Fas berkata kepada pekerjanya, dengan mengatakan, "Tulis apa yang dikatakan si Bahlul." Bahlul pun berkata, "Tulislah ayat suci Al-Quran di atas pintu masjid itu, dan janganlah kalian menulis nama Fas, di tempat manapun di masjid itu." Setelah itu, tibalah waktu sholat zuhur, dan si Bahlul pun sholat di masjid itu. Namun setelah si Bahlul berwudu, dilihatnya seorang laki-laki yang mencurigakan, ia terus saja memperhatikan sandal baru milik si Bahlul. Sehingga si Bahlul menyadari, bahwa orang itu ingin mencuri sandal barunya. Maka dipakailah sandal barunya itu ke dalam masjid, dan ia pun sholat di masjid itu dengan memakai sandal. Setelah sholatnya beres, Fas berkata kepada si Bahlul dengan mengatakan, "Kenapa engkau memakai sandal ketika sholat? Sholatmu menjadi tidak sah," ucap Fas. Si Bahlul berkata, "Seorang pencuri mengintai sandal baruku, meskipun sholatku tidak sah, namun aku tidak kehilangan sandal baru. Jadi tolong jagalah sandal baruku, karena aku akan mengulangi sholatku," ucap si Bahlul kepada Fas. Suatu hari, si Bahlul mendatangi istana. Waktu itu sang khalifah sedang mengadakan pertemuan, kemudian si Bahlul duduk bersama sang khalifah. Melihat kelakuan si Bahlul, yang langsung duduk sejajar dengannya, membuat sang khalifah sangat marah. Sang khalifah berpikir, bahwa si Bahlul mencoba untuk menjatuhkan martabatnya. Kemudian sang khalifah berniat ingin mempermalukan si Bahlul, di hadapan semua orang, dengan mengatakan, "Bahlul, aku akan memberi pertanyaan kepadamu, siapkah engkau menjawab pertanyaanku?" Bahlul menjawab, "Aku akan menjawab pertanyaanmu, asalkan engkau tidak melanggar janjimu seperti dahulu." Sang khalifah berkata, "Apabila dengan cepat, engkau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikanmu 1000 uang emas dinar. Dan apabila engkau tidak bisa menjawab pertanyaanku, engkau harus mencukur kumis dan janggutmu, kemudian engkau harus diikat dan diarak dengan keledai, menyusuri kota Baghdad dengan keadaan telanjang." Si Bahlul menyadari, bahwa sang khalifah ingin mempermalukannya, kemudian si Bahlul berkata, "Aku tidak membutuhkan uangmu, namun apabila aku bisa menjawab pertanyaanmu, maka engkau harus memerintahkan para serangga, untuk tidak menggangguku."
Mendengar keinginan si Bahlul, sang khalifah tertunduk beberapa saat, kemudian ia berkata, "Tidak mungkin, semua serangga itu bukan rakyatku." Si Bahlul berkata, "Apa gunanya kekuasaanmu? Hanya karena serangga, engkau tidak sanggup mengatur mereka." Mendengar ucapan si Bahlul, semua yang hadir di sana tertawa terbahak-bahak. Khalifah bertambah kesal, dan membuatnya marah. Sang khalifah merencanakan pembalasan, yang lebih kejam dari sebelumnya. Melihat mata sang khalifah, yang menunjukkan ekspresi marahnya itu, maka si Bahlul mencoba menenangkan sang khalifah, dengan mengatakan, "Wahai khalifah, aku akan menjawab pertanyaanmu tanpa syarat apapun." Kemudian sang khalifah Harun, memberi pertanyaan kepada si Bahlul. "Pohon apa yang berumur 1 tahun, 12 cabang, dari setiap cabangnya terdapat 30 daun?" Dari semuanya itu, sebagian menghadap ke arah cahaya, dan sebagian lagi menghadap ke arah kegelapan. Pohon apakah itu? Bahlul menjawab, "Pohon itu adalah perwakilan dari tahun, 12 bulan dari 1 tahun, 30 hari dari 1 bulan, dan terbagi menjadi siang dan malam." Sang khalifah menjawab, "Benar, hebat sekali kau Bahlul." Semua yang mendengarkan di istana itu pun bertepuk tangan, dan terkagum-kagum dengan kecerdasannya. Kemudian sang khalifah memberikannya 1000 uang dinar emas, dan memberikan 10.000 dinar emas, untuk diberikan kepada fakir miskin. Si Bahlul pun menerima uang itu, dan meninggalkan sang khalifah dari istana. Beberapa waktu kemudian, si Bahlul datang kembali ke istana, dan mengembalikan seluruh uang itu kepada sang khalifah. Sang khalifah bertanya, "Kenapa engkau mengembalikan uang yang kuberikan?" Si Bahlul menjawab, "Aku berpikir siang malam, yang ternyata aku menyadari, bahwa engkau lebih membutuhkan uang ini, daripada aku dan rakyatmu. Karena aku melihat banyak prajuritmu, sedang memukuli rakyatmu, supaya membayar pajak, kemudian pajak itu diberikan kepadamu. Jadi aku yakin engkau lebih membutuhkan uang ini." Mendengar ucapan si Bahlul, sang khalifah terdiam 1000 bahasa. Di lain waktu, ketika si Bahlul berada di rumahnya, ia sering mengumpulkan uang dirham, yang dikubur dalam tanah di samping rumahnya. Namun rumahnya berhadapan dengan jendela pemilik toko sepatu. Setiap ia mengubur uang dirham, pedagang sepatu itu selalu memperhatikannya dari balik jendela toko sepatunya. Di lain waktu, ketika si Bahlul ingin mengambil uang beberapa dirham saja, untuk keperluan dirinya, ternyata uang yang ia kubur hilang seluruhnya. Tanpa membuat keributan, si Bahlul mendatangi toko sepatu dan berbincang-bincang dengan pemilik toko sepatu itu, tanpa menanyakan uang yang si Bahlul kubur. Ketika si Bahlul dan si pemilik toko sepatu semakin akrab, sehingga si pemilik toko itu merasa tenang, bahwa Bahlul tidak mencurigainya mencuri uang si Bahlul. Si Bahlul kemudian berkata, "Wahai sahabatku, aku mempunyai banyak uang, yang aku simpan di berbagai tempat, dan ingin menghitung uang yang aku simpan itu, tolong bantu hitung." Setelah dihitung uang yang ia simpan di berbagai tempat itu, sebanyak 2000 dirham. Kemudian si Bahlul berkata kembali, "Wahai sahabatku, aku ingin meminta saran kepadamu. Seluruh uang yang aku sembunyikan di berbagai tempat, di mana aku seharusnya menyimpan seluruh uangku, apakah aku harus simpan di rumahku saja?" Pemilik toko itu menjawab, "Ide bagus, simpan saja seluruh uangmu di dalam rumah, supaya engkau tidak lupa, di mana saja engkau menyimpan uang itu." Si Bahlul berkata, "Baiklah, akan aku ambil semua uang, yang aku kubur di berbagai tempat, dan akan aku simpan di dalam rumahku." Si pemilik toko sepatu itu, berkata dalam hatinya, "Aku akan menyimpan uang yang aku curi darinya, supaya ia tidak panik kehilangan uang yang ia kubur dari tempat itu. Setelah itu, aku akan mengambil seluruh uang yang ia simpan di dalam rumahnya." Beberapa jam kemudian, si Bahlul memperhatikan dari kejauhan, bahwa si pemilik toko itu, telah mengubur kembali uang si Bahlul yang dicuri. Setelah ia pergi ke tempat uang yang dikubur, diambillah seluruh uangnya, dan menjauhkan uang itu dari si pemilik toko. Ketika si pemilik toko masuk ke dalam rumah si Bahlul, ternyata uang itu tidak ada di dalam rumah itu, dan ia menyadari bahwa telah ditipu oleh si Bahlul. Di lain waktu, dikisahkan ada seorang pedagang dari Baghdad, yang baik hati dan sangat adil dalam berdagang. Barang-barang yang ia beli dari luar negeri, dan ia menjualnya dengan sedikit keuntungan, sehingga banyak orang yang menjadi pelanggannya. Dan banyak pelanggannya yang menyukainya, karena dalam berjualan ia sangat ramah, dan sangat baik hati kepada para pembelinya. Dalam berdagangnya itu, terdapat salah seorang pedagang Yahudi, yang sangat kejam, karena menjual barang-barangnya dengan harga tinggi.
Keuntungan dari berdagangnya ini, ia pinjam-pinjamkan kepada para pedagang di sana, dengan bunga yang sangat tinggi. Sehingga banyak orang yang membencinya, karena dengan syarat yang berat, diantaranya apabila tidak membayar hutang-hutangnya, ia akan langsung merampas seluruh harta si peminjam itu. Suatu hari, si pedagang Baghdad sangat membutuhkan uang yang besar, maka berangkatlah si pedagang Baghdad itu, bermaksud meminjam uang ke pedagang Yahudi. Pedagang Yahudi sudah sejak lama, sangat membenci pedagang Baghdad itu, sehingga pedagang Yahudi memberi syarat pembayaran, yang tidak masuk akal, dengan mengatakan, "Aku akan meminjamkan uang ini kepadamu, dengan satu syarat, apabila engkau tidak sanggup membayar hutangmu, maka aku berhak memotong 1 pon daging dari tubuhmu." Mendengar ucapan itu, pedagang Baghdad sangat membutuhkan uang itu, ia pun terpaksa menerima syarat dari pedagang Yahudi. Si pedagang Yahudi itu pun memanfaatkan kesempatan itu, dengan menaikkan bunga pinjaman 3 kali lipat dari biasanya, sehingga pedagang Baghdad itu tidak sanggup untuk membayarnya. Sampai di mana pedagang Yahudi itu pun mengirimkan surat pengaduan kepada pengadilan, kemudian sang hakim memanggil si pedagang Baghdad, untuk dimintai keterangannya. Dilihatlah surat perjanjian, yang disepakati oleh si pedagang Yahudi, dan pedagang Baghdad. Si hakim tidak begitu saja menyetujui surat pernyataannya itu, dan menunda keputusannya, karena sang hakim belum mengetahui motif sebenarnya, dari si pedagang Yahudi itu. Mendengar sang hakim menunda keputusannya, si pedagang Yahudi itu tidak menerimanya. Sehingga setiap hari, si pedagang Yahudi itu terus membuat laporan haknya ke pengadilan. Sampailah masalah ini menyebar ke seluruh penduduk, dan menjadi bahan perbincangan hangat, dan belum menemukan jalan keluarnya. Penduduk hanya bersimpati, atas apa yang terjadi kepada si pedagang Baghdad, yang baik hati itu. Sampailah permasalahan ini ke telinga si Bahlul. Mendengar kejadian itu, si Bahlul langsung menghadap sang hakim, dan meminta untuk mengadakan sidang kembali. Sampailah waktu sidang kedua digelar, si Bahlul berdiri di depan hakim, dan dilihat ratusan penduduk, yang mengikuti sidang tersebut. Si Bahlul pun menelaah surat perjanjian itu, sampai di mana si Bahlul berkata, "Wahai pedagang Baghdad, benarkah ini adalah keputusan kalian berdua?" Si pedagang Baghdad menjawab, "Ya." Si Bahlul bertanya kembali, "Apa pembelaanmu sekarang, supaya kau selamat dari masalah ini?" Si pedagang Baghdad menjawab, "Aku pasrah saja kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya." Mendengar ucapan si pedagang Baghdad, si Bahlul berkata kepada sang hakim, "Demi kepedulianku kepada makhluk ciptaan Allah yang soleh ini, dan yang sedang tertindas, bolehkah aku menjadi pengacaranya?" Sang hakim menjawab, "Silahkan, berikanlah pembelaan untuk menyelamatkannya." Kemudian si Bahlul menghampiri si pedagang Yahudi, dengan mengatakan, "Baiklah, akan aku memberikan satu pembelaan, untuk si pedagang Baghdad itu. Wahai pedagang Yahudi, engkau berhak memotong 1 pon daging si pedagang Baghdad itu, asalkan 1 kali potong, dan timbangannya harus pas 1 pon, jangan kurang dan jangan lebih. Apabila engkau memotong daging si pedagang Baghdad itu, melebihi dari ukuran timbangan, selebihnya dari daging tubuh si pedagang Baghdad itu, adalah haknya. Maka engkau harus dihukum mati, karena telah memotong daging orang lain yang bukan hak perjanjianmu. Dan apabila kurang, engkau pun harus dihukum mati, karena telah melanggar perjanjian. Karena timbangan daging pemilik pedagang Baghdad itu, kurang dari 1 pon. Karena itulah apabila kurang dari 1 pon, berarti engkau telah memotong daging yang bukan hakmu, dan tidak termasuk ke dalam perjanjian." Yang akhirnya pedagang Yahudi itu pun menjadi terdiam, dan si pedagang Yahudi itu pun, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga ia mencabut tuntutannya. Suatu hari, Bahlul sedang membuat taman, yang begitu indah di tepi sungai. Di taman itu, terdapat tanaman bunga-bunga yang begitu indah. Ketika si Bahlul sedang bekerja membuat taman, di tepi sungai tersebut, istri Harun ar-Rasyid yang bernama Zubaidah, melewati taman si Bahlul. Istri Harun pun menyapa si Bahlul, dengan mengatakan, "Wahai Bahlul, sedang apa engkau di sini?" Si Bahlul menjawab, "Aku sedang membuat taman surga, dan sebentar lagi akan menikmati indahnya surga." Mendengar perkataan tersebut, Zubaidah merasa kasihan kepada si Bahlul, dan ia berkata, "Apakah engkau menjual taman surga ini?" Si Bahlul menjawab, "Ya, aku menjualnya." Zubaidah bertanya, "Berapa harganya?" Si Bahlul menjawab, 100 dinar. Maka Zubaidah pun menyetujui harga yang ditawarkan si Bahlul kepadanya, dan membayar si Bahlul dengan uang dinar.
Si Bahlul berkata, apakah engkau tidak membutuhkan tanda terima dari penjualan taman surga ini? Istri Harun menjawab, baiklah, sekarang tulislah surat tanda terima jual beli taman ini. Kemudian istri Harun pun meninggalkan tempat itu, dan si Bahlul memberikan uang 100 dinar itu kepada fakir miskin. Ketika malam tiba, dan Zubaidah pun tertidur pulas, ia bermimpi melihat taman yang begitu luas dan indah, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di taman yang luas itu, terlihat istana yang begitu megah, yang terbuat dari permata yang begitu indah, dan dihiasi pernak-pernik yang terbuat dari emas. Sungai yang jernih, di pinggirnya terdapat bunga-bunga yang bermekaran. Tidak lama kemudian, datanglah para pelayan yang siap melayaninya, dan pelayan itu pun memberikan secarik kertas, yang di dalamnya terdapat tulisan, yang terbuat dari tinta emas. Seorang pelayan berkata, wahai Zubaidah, terimalah surat tanda jual beli taman ini, yang kau beli dari Bahlul. Terbangunlah Zubaidah dari tempat tidurnya, dan menceritakan mimpinya itu, kepada sang Khalifah Harun. Mendengar ceritanya itu, Khalifah Harun memerintahkan ajudannya, untuk membawa si Bahlul ke istana. Setelah si Bahlul berada di istana, sang Khalifah berkata, Bahlul, ambillah uang 100 dinar dariku, sebagai imbalannya, engkau harus membuat taman surga, yang kau buat untuk istriku. Si Bahlul berkata sambil tertawa, wahai Khalifah Harun, ketika istrimu melihat taman yang kubuat, ia tidak melihat manfaat dari taman itu. Yang ia lihat hanya kasihan kepadaku, makanya istrimu tidak mengharapkan apapun dariku. Sedangkan engkau ingin membeli taman kepadaku, karena engkau melihat hasil dari mimpi istrimu. Apabila istrimu tidak bermimpi seperti itu, apakah engkau akan membeli tamanku? Mendengar ucapan si Bahlul, sang Khalifah merasa kesal, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Si Bahlul pun meninggalkan istana, tanpa berkata apapun lagi. Melihat kelakuan si Bahlul, sang Khalifah merasa ada yang aneh dari sikapnya. Kemudian sang Khalifah memerintahkan seseorang, untuk memata-matai si Bahlul. Di lain hari, datanglah mata-mata itu kepada sang Khalifah, dan menginformasikan keadaan si Bahlul. Mata-mata itu pun memberikan informasi rahasia, yang disembunyikan si Bahlul dari sang Khalifah. Mata-mata itu berkata, Tuan Khalifah, setelah beberapa hari ini, aku melihat si Bahlul sikapnya seperti orang biasa saja, tidak menunjukkan kelakuan orang gila, dan ia adalah pengikut setia Imam Musa bin Ja'far al-Hasim. Mendengar ucapan mata-matanya itu, sang Khalifah marah besar, dan langsung mengutus prajuritnya, untuk membawa si Bahlul ke istana. Setelah si Bahlul berada di istana, sang Khalifah berkata, Bahlul, aku mendapatkan informasi, bahwa engkau adalah pengikut setia Musa bin Ja'far al-Hasim. Seharusnya kau tahu, ialah orang yang akan menjatuhkan kekhalifahanku, dan kau pun berpura-pura gila, supaya engkau tidak mengikutiku, dan tidak ingin hidup bersamaku di istana. Si Bahlul berkata, jika benar demikian, hukuman apa yang akan aku dapatkan? Sang Khalifah semakin marah, dengan ucapan si Bahlul, dan amarahnya semakin memuncak kepada si Bahlul. Ia pun memerintahkan prajuritnya yang bernama Masrur, untuk melepaskan seluruh pakaian si Bahlul, dan harus memakai pelana keledai di punggungnya, lalu dipakaikan tali kekang keledai di mulutnya. Setelah itu, si Bahlul harus diarak-arak mengelilingi penjuru istana, dan apabila semua itu telah dilakukan, maka penggallah kepalanya di hadapanku, ucap sang Khalifah. Mendengar perintah sang Khalifah, Masrur pun langsung melaksanakan apa yang diperintahkan sang Khalifah. Di saat si Bahlul diarak dalam keadaan telanjang, dengan kondisi yang memprihatinkan, datanglah gurunya si Bahlul, dengan mengatakan, Bahlul, apa yang membuatmu dihinakan seperti ini, dan apa kesalahanmu? Si Bahlul menjawab, aku mengatakan kebenaran dari masalahku, sehingga sang Khalifah memberiku baju keledai ini, sebagai hadiah untukku. Setelah si Bahlul mengatakan semua itu, semua yang hadir di istana tertawa terbahak-bahak. Sang Khalifah pun memaafkan si Bahlul, dan melepaskan pakaian keledai yang dipakai oleh si Bahlul, dan memberikan si Bahlul pakaian yang bagus. Namun Bahlul menolak pemberian sang Khalifah, ia bergegas memakai baju compang-campingnya, tidak lama kemudian, ia meninggalkan istana. Setelah itu, ia pergi ke pemakaman, dan sering menghabiskan waktunya di pemakaman itu. Hari demi hari si Bahlul tinggal di pemakaman itu, ia terus berzikir dan beribadah siang malam. Di lain waktu, ketika sang Khalifah Harun melewati pemakaman itu, ia berkata, sedang apa kau di sini? Si Bahlul menjawab, aku sedang berkunjung kepada mereka, yang tidak pernah memfitnahku, menyakitiku, dan tidak mengharapkan apapun dariku.
Sang Khalifah bertanya, memangnya engkau mengetahui alam kubur? Coba jelaskan hari kiamat, jembatan Sirotol Mustaqim, dan penghakiman atas perbuatan manusia di dunia ini. Bahlul berkata, perintahkan budakmu untuk menyediakan wajan besi datar, dan nyalakanlah api, kemudian letakkan wajan itu di atas api yang sangat panas. Sang Khalifah pun langsung memerintahkan budaknya untuk menyediakan apa yang dibutuhkan si Bahlul. Setelah wajan besi yang besar sudah dipersiapkan, di atas api yang sangat panas, si Bahlul berkata, baiklah, aku akan berdiri di atas wajan ini, tanpa menggunakan alas kaki, dan aku akan mengatakan gambaran, apa yang aku pakai dan aku makan di dunia ini. Kemudian Bahlul pun langsung naik ke atas wajan yang sangat panas, dan si Bahlul dengan cepat langsung mengatakan, Bahlul memakai baju yang sobek, makananku hanya roti, dan hanya itulah yang aku punya. Sambil berjalan di atas wajan, yang begitu panas, namun wajan yang panas itu tidak membuatnya kepanasan, dan kakinya tidak terbakar sama sekali. Setelah itu, giliran Harun naik ke atas wajan yang panas, namun sang Khalifah langsung berteriak kepanasan. Ia melompat dari wajan itu, yang ternyata telapak kaki sang Khalifah terbakar. Maka Bahlul pun berkata, itulah gambaran, sebagai pertanggungjawaban di jembatan Sirotol Mustaqim. Bagi mereka yang tidak tamak dengan dunia ini, yang ia lakukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mudah melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Tetapi orang yang menggantungkan dirinya dengan gemerlapnya dunia ini, sehingga ia terlena menjadi orang yang tamak, maka orang itu akan mengalami kesulitan nanti di jembatan Sirotol Mustaqim. Setelah mendengar perkataan si Bahlul, sang Khalifah pergi meninggalkan pemakaman itu, tanpa berkata sepatah kata pun. Dengan menaiki kuda yang telah disiapkan budaknya, karena kakinya kesakitan, yang telah terbakar oleh wajan yang panas. Di lain waktu, ketika si Bahlul sedang berjalan-jalan di pasar Baghdad, ia melihat seorang pria yang sedang menangis seorang diri. Dihampirilah laki-laki itu oleh si Bahlul, dengan mengatakan, wahai orang asing, perkara apa yang membuatmu bersedih? Laki-laki itu menjawab, aku adalah seorang musafir dari Afrika, beberapa hari yang lalu setelah aku sampai di sini, aku singgah di toko parfum, dan menyewa kamar darinya, untuk mandi dan beristirahat. Dalam tasku aku mempunyai sekantong uang dan beberapa permata, semua uang dan permata itu aku titipkan kepada pemilik toko parfum itu. Namun ketika aku ingin melanjutkan perjalananku, dan aku akan mengambil uang permata itu, pemilik toko permata itu menuduhku orang gila, yang ingin mencuri uangnya. Mendengar jawaban orang asing itu, si Bahlul berkata, jangan khawatir, aku akan mendatangi toko parfum itu, dan aku akan membantumu, mengambil hakmu dengan mudah. Beritahu aku, toko yang telah menipumu itu. Kemudian laki-laki itu memberitahukan nama toko itu, dan memperlihatkan toko yang telah menipunya. Dihampirilah toko parfum itu oleh si Bahlul, dan berkata kepada pemilik toko parfum itu, dengan mengatakan, esok hari jam 8 pagi, aku akan berangkat ke kota Khurasan, namun aku khawatir dengan barang bawaan yang akan aku bawa, karena jalan yang kulalui konon banyak perampok yang kejam. Di dalam tasku ini, terdapat permata seharga 30.000 dinar, dan aku ingin menitipkan tasku ini, esok hari kepadamu. Namun apabila setelah 1 minggu aku tidak kembali, berarti aku tidak selamat, maka semua permata yang ada dalam tasku, harus engkau wakafkan untuk pembangunan masjid di sini. Mendengar ucapan si Bahlul, pemilik toko itu sangat bahagia, dan menyetujui apa yang diinginkan si Bahlul. Maka pergilah si Bahlul meninggalkan toko itu, dan mendatangi orang Afrika itu, dengan mengatakan, esok hari engkau harus datang jam 8 pagi, aku terlebih dahulu akan datang ke toko itu, setelah itu engkau datang menyusul, dan janganlah engkau memberitahu pemilik toko itu, bahwa kita saling mengenal. Lalu pintalah permata dan uang yang kau titipkan, dari pemilik toko itu. Orang Afrika itu pun menyetujui rencana yang dibuat oleh si Bahlul. Keesokan harinya, si Bahlul mulai mempersiapkan tas, di dalam tas tersebut terdapat kaca pecah belah, dan potongan-potongan besi. Kemudian tas itu pun dijahit oleh si Bahlul, supaya tidak dibuka oleh pemilik toko parfum itu. Sesampainya di toko parfum, pemilik toko itu sangat bahagia melihat si Bahlul membawa tas, yang ia pikir dalam tasnya itu adalah permata. Tidak lama kemudian, datanglah orang Afrika ke toko parfum itu, untuk mengambil titipannya. Supaya si Bahlul bisa mempercayai pemilik toko itu, maka si pemilik toko parfum itu pun memberikan uang dan permata, yang dititipkan si orang Afrika itu.
Karena permata yang dititipkan si Bahlul, lebih besar daripada yang dititipkan orang Afrika itu. Orang Afrika itu pun pergi meninggalkan toko, dengan membawa uang dan permata miliknya. Setelah orang Afrika itu pergi, si Bahlul pun memberikan tas, yang berisi potongan besi dan kaca pecah, yang dianggap berlian oleh pemilik toko parfum itu. Maka pulanglah si Bahlul, dan ketika si Bahlul dalam perjalanan pulang, si orang Afrika itu pun menghampirinya, dan berterima kasih kepada si Bahlul. Orang Afrika itu pun memberikan uang, sebagai tanda terima kasih, namun si Bahlul menolaknya, dan menyarankannya untuk diberikan kepada fakir miskin. Sekian, semoga bermanfaat. Tunggu kelanjutan kisahnya, dari kisah si Bahlul, yang penuh dengan kisah hikmah, dan pelajaran yang bisa kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menguasai ilmu pemerintahan, ia pun